Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan ganti kampas rem belakang motor Honda Scoopy Fi. Mungkin kalau mendengar ganti kampas rem itu sudah biasa ya. Ini kita buka dulu knalpot bagian depan ya. Pakai kunci 10T bisa ya. Keras-keras bautnya, sepertinya tidak pas saat pasang yang dulunya ya. Kita pakai kunci 8 pas, lalu kita buka pakai kunci 14 T atau 14 sok ya. Nah, seperti itu sudah. Oke, ini kampas rem yang lama ya. Kita buka saja dan bersihkan. Lanjut ya. Nah, saya pakai punyanya Mio ya, model Mio nih. Berarti ini modelnya, kalau Mio tuh kampas rem punyanya Yamaha ya. Seperti ini. Perbedaannya di mana? Sebetulnya sama ya, pada dasarnya hampir sama lah ya. Nah, cuma ada perbedaan sedikit di sini nih, di kampasnya nih, lebih pendek, biasanya lebih saat dipakai ngerem pun lebih pakem ya, seperti itu. Kalau panjang biasanya yang kena tuh ujung sini dan ujung sini duluan, tengahnya nanti belakangan. Nah, kalau pendek seperti ini biasanya lebih pakem ya. Kenapa saya pasang pakai punyanya Yamaha? Saya sudah melakukan eksperimen ya di beberapa motor, termasuk di motor saya. Nah, ini dia, pokoknya mah kita coba dulu ya pasang. Dan kata yang punyanya ini kampas remnya tuh baru ya, tapi entahlah ya, ada pas dibuka juga udah kotornya, udah agak bersih lagi. Kalau baru tuh mungkin masih bersih ya, tapi blong katanya. Oke lah, saya pakai Yamaha saja, diakalin. Dan kita coba nanti hasilnya seperti apa. Setting juga pada bagian remnya, murnya ya. Nah, kalau Honda tuh pernya ini pegas ya di pahanya, bukan di sini kalau Honda Matic, kecuali Honda Bebek ya dan Honda Sport ya, Sport itu ada di sini pernya. Kalau Yamaha tuh Honda tuh di sini di paha rem, kecuali Yamaha. Kalau Yamaha di sini, jangan salah ya. Nih udah padat lah, pada mah insya Allah enak, pada mah mantap lah, ngerem juga.
Dan tinggal pasang knalpot ya. Nah, saat membuka knalpot dan pasang ini dimiringkan ya. Nih. Itu kaki standar 2-nya biasa pakai standar 2. Nah, standar satunya kita pakai juga tuh di ujung sono tuh. Jadi miring. Jadi ketahan sama standar 1. Meskipun dimiringkan ini tidak jatuh. Pasang knalpot ya, knalpot motor itu biasakan kencengkan ya dulu yang paling depan ya. Tapi untuk menahan beban, nah kita pasang dulu ini, tapi jangan dulu dikencengin, biarin aja dulu seperti ini. Kalau yang depan kita kencengin langsung ya, seperti itu. Pokoknya kalau ngencengin yang belakang dulu biasanya nanti kalau knalpotnya dari jadi berisik ya, bocor knalpotnya dari packingnya biasanya.